Perkenalkan, nama saya Iwayan Arthur Bayu Aji dengan NIM 21150511085. Saya dari kelas 1D. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan komputer, mulai dari desimal, biner, dan juga oktal. Nah, seperti yang kita ketahui, manusia menggunakan sistem perhitungan atau sistem bilangan desimal di kehidupan sehari-harinya. Nah, dengan memahami bilangan desimal ini, manusia bisa melakukan kegiatan sehari-hari seperti berbelanja, bermain, berdagang, hingga internetan. Nah, bilangan desimal ini merupakan bilangan yang terdiri dari 10 basis, mulai dari 0, 1, 2, 3, hingga 9. 10 tidak termasuk karena 10 merupakan gabungan dari dua basis, yaitu 1 dan 0. Biner merupakan bilangan yang terdiri dari dua basis, yaitu 0 dan juga 1. Sedangkan oktal merupakan bilangan yang terdiri dari 8 basis, mulai dari 0, 1, 2, 3, hingga 7. Nah, sekarang pertanyaannya, apa manfaatnya kita mempelajari bilangan komputer seperti biner dan oktal ini? Well, jawabannya nggak ada. Untuk mereka yang tidak terjun di bidang komputer, manfaatnya tidak ada sama sekali. Tetapi, untuk mereka yang ingin terjun atau sudah terjun dalam bidang komputer atau IT, akan sangat baik jika mereka bisa memahami bilangan komputer seperti biner dan oktal ini. Karena nanti akan banyak dipakai di bidang seperti pemrograman. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita menentukan angka-angka dari biner dan oktal ini? Tentunya dari desimal yang kita tahu. Apakah ada cara kita mengoperasikannya, membaginya, menambahkannya, mengkalikannya, atau menguranginya? Kita akan cari tahu di slide yang sudah saya persiapkan. Sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin menjelaskan satu hal penting. Dalam konversi bilangan komputer, kita bisa menggunakan satu tools atau pembantu yang instan, yaitu kalkulator bawaan Windows 10. Nah, pertama kita buka dulu kalkulatornya, tampilannya akan seperti ini. Kemudian pada titik 3 yang ini, yang standar ini, kita akan ubah ke dalam mode programmer. Nah, dalam mode programmer ini sudah ada lengkap bilangan komputer, mulai dari heksadesimal, desimal, oktal, dan biner. Nah, saya akan contohkan, misalnya saya ingin mengkonversi bilangan desimal 1, 2, 3. Nah, ke dalam biner, kita klik biner, maka akan langsung keluar hasilnya. Kalau desimal ke dalam heksadesimal, kita klik heksadesimal, maka akan keluar hasilnya. Nah, itulah cara instan untuk mengkonversi bilangan komputer menggunakan kalkulator bawaan Windows 10. Kita lanjut ke dalam materi. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi. Materi kita akan awali dengan mengkonversi bilangan desimal ke dalam bilangan biner. Nah, katakanlah kita ingin mencari bilangan biner dari angka desimal, yaitu 55. Nah, cara mengkonversi desimal 55 ke biner adalah dengan cara membagi angka desimal tersebut dengan basis dari biner, yaitu 2. Berarti 55 yang ini kita harus bagi habis dengan 2. Nah, 55 kita bagi 2, itu hasilnya 27,5. Nah, pada bilangan biner kita tidak boleh menuliskan hasil 27,5. Nah, sebagai gantinya kita akan menulis 27 dengan sisa 1. Lanjut, 27 ini kita akan bagi lagi dengan 2, itu hasilnya 13,5. Nah, 13 ini kita bisa tulis, kita nggak bisa tulis 13,5, tapi kita bisa tulis 13 dengan sisa 1. Lanjut, 13 ini kita bagi 2, itu hasilnya 6.
sisanya 1. 6 ini kita bagi 2, itu hasilnya 3 dengan sisa 0. Nah, kalau pembagiannya pas, maka sisanya kita bisa tulis dengan 0. 3 kita bagi 2 itu hasilnya 1,5. Kita bisa tulis 1 sisa 1. Nah, sebagian orang biasanya sudah selesai membaginya sampai di sini ketika mereka sudah menemukan hasil 1. Tetapi untuk yang biasa saya lakukan, saya akan membagi 1 ini hingga hasilnya menjadi 0. Jadi 1 ini akan saya bagi lagi dengan 2. Itu hasilnya 0,5. Kita bisa tulis 0 dengan sisa 1. Nah, untuk menentukan yang mana bilangan binernya, kita bisa mengurut hasil dari sisa-sisa ini dari yang paling bawah, yaitu 1, 1, 0, 1, 1, 1. Itu merupakan bilangan biner dari 55. Nah, kita juga bisa menggunakan kalkulator programmer untuk membuktikannya. Kita lanjut. Yang kedua adalah biner ke desimal. Nah, tadi kita sudah mengkonversi desimal ke biner. Untuk mengetahui apakah jawaban kita tadi benar dari desimal ke biner tadi, kita bisa menggunakan konsep biner ke desimal. Kita balik untuk membuktikan. Saya akan menggunakan contoh yang tadi. Nah, caranya adalah mengkalikan tiap digit bilangan biner dengan 2 sesuai posisinya. Lalu tiap digitnya dipangkatkan mulai pangkat 0 dari kanan. Contohnya misalnya, saya pakai contoh yang tadi, kita akan dapat 1, 1, 0, 1, 1, 1. Nah, caranya mengkonversi biner ini ke desimal adalah dengan mengkali tiap digit ini dengan 2. Kemudian kita pangkatkan mulai dari pangkat 0 dari digit yang paling kanan. Oke, kita tulis 1 dikali 2, yang ini, digit yang ini, terus digit yang ini kita kali 2 lagi, tambah 1 kali 2, terus digit yang ini, 0 dikali 2, sekarang digit yang ini, 1 dikali 2, digit selanjutnya, 1 kali 2, dan digit yang terakhir, 1 kali 2. Nah, jika semua sudah kita kali 2, maka kita bisa pangkatkan mulai dari pangkat 0 dari yang paling kanan, dari yang ini. 1 kali 2 pangkat 0, yang di sini 1 kali 2 pangkat 1, terus yang di sini 1 kali 2 pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5. Nah, kalau sudah kita bisa selesaikan perkalian biasa. 1 dikali 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. Karena 2 pangkat 0 itu 1. 1 dikali 1 itu hasilnya 1. 1 dikali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu 2. 2 kali 1 itu 2. Begitu cara menghitungnya. 2 pangkat 2 dikali 1 itu hasilnya 4. 0 jika ada 0, sudah pasti hasilnya nanti akan 0. 1 dikali 2 pangkat 4 itu hasilnya 16. 1 dikali 2 pangkat 5 itu hasilnya 32. Nah, jika sudah, kita bisa menjumlahkan semua angka ini dan kita akan dapatkan nilai desimalnya. Jadi 32 tambah 16 tambah 0 tambah 4 tambah 2 tambah 1 itu hasilnya 55. Sama seperti contoh kita yang tadi. Nah, lanjut. Sekarang gimana kalau desimal ke dalam oktal? Nah, katakanlah kita ingin mencari oktal dari desimal 300. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, oktal ini merupakan bilangan dengan basis 8. Jadi, kalau kita mengkonversi desimal ke oktal, maka kita harus membagi angka desimal tersebut dengan basis dari oktal, yaitu 8. Kita bagi desimal tersebut dengan 8 hingga nggak bisa dibagi lagi atau hingga habis. 300 kita bagi 8 itu hasilnya 37, sekian. Nah, jika menghasilkan angka koma, kita tidak perlu menulis
koma tersebut kita buang. Jadi yang kita ambil adalah angka di depan saja, yaitu 37. Nah, dalam penulisan sisanya, di sini saya dapatkan sisa 4, ada sedikit perbedaan dalam bilangan oktal dan bilangan desimal. Nah, pada bilangan oktal dan bilangan biner. Nah, pada bilangan biner kan kita hanya bisa menulis sisa 1 dan 0 saja. Nah, pada bilangan oktal sisanya itu bisa bervariasi, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Dan bisa 0 juga. Nah, cara mencari sisa di bilangan oktal itu adalah dengan hasil pembagian yang tadi, yang kita ambil angka di depannya itu, kita kali dengan pembagi atau basis, berarti kita kali dengan 8. 37 kita kali 8 itu hasilnya 296. Kemudian 296 ini kita kurangi dengan nilai yang dibagi. Berarti 296 dikurang 300. Itu hasilnya minus 4. Nah, minus ini kita nggak perlu ambil pusing, kita buang aja. Berarti kita hanya perlu 4-nya ini. Nah, disinilah kita mendapatkan sisa 4. Lanjut, dari 37 ini kita bagi lagi. 37 dibagi 8, itu hasilnya 4 dengan sisa 5. Nah, mencari sisanya sama seperti cara ini. Lanjut. Nah, karena 4 ini lebih kecil dari 8, berarti 4 nggak bisa dibagi 8 lagi. 4 ini bisa kita turunkan. Nah, dari sini kita sudah bisa mencari hasil dari nilai oktalnya dari bilangan desimal 300, yaitu 4, 5, dan 4. Ingat selalu urutkan dari yang paling bawah. Kita lanjut. Sekarang oktal ke desimal, kita balik. Nah, ini bisa kita gunakan untuk membuktikan jawaban kita tadi. Sama, saya akan masih menggunakan contoh yang tadi. Kita dapatkan 454. Nah, caranya dengan mengalihkan tiap digit bilangan oktal dengan 8 sesuai posisinya. Nah, kalau biner tadi kan kita mengalihkan tiap digitnya dengan 2 karena basisnya 2. Itu di biner. Kalau di oktal kita kalikan tiap digitnya dengan 8 sesuai posisinya. Nah, lalu tiap digitnya dipangkatkan mulai pangkat 0 dari kanan. Saya langsung ke contoh. Misalnya kita ingin mencari desimal dari bilangan oktal 454. 4 itu 4 yang ini. Nah, ingat tiap digitnya kita kali 8 dulu. 4 yang ini kita kalikan 8. Terus 5 kita kalikan 8. 4 yang ini kita kalikan 8 lagi. Nah, setelah itu, setelah semuanya dikali, kita pangkatkan 0 mulai dari yang paling kanan. Pangkat 0, yang ini pangkat 1, yang ini pangkat 2. Kita bisa selesaikan. 4 kali 8 pangkat 0 itu hasilnya 4. Karena 8 pangkat 0 itu 1. 5 dikali 8 pangkat 1 itu 40. 4 kali 8 pangkat 2 itu 256. Nah, dari sini kita bisa jumlahkan. Maka kita akan dapat 256 tambah 40 itu 90. 96. 96 tambah 4 itu 300. Nah, untuk membuktikannya kita bisa menggunakan kalkulator programmer biar lebih yakin. Jadi kita dapatkan nilai desimal dari oktal 454 itu 300. Kita lanjut. Yang selanjutnya adalah biner ke oktal. Nah, sekarang kita menginjak ke level yang lebih tinggi. Kita akan konversi biner ke oktal. Nah, caranya adalah dengan mengelompokkan bilangan biner menjadi 3 digit dari kanan. Nah, tiap 3 digit dikonversi ke oktal dengan menggunakan cara konversi biner ke desimal. Nah, sampai di sini kita masih menggunakan konsep yang sudah saya jelaskan tadi, konversi biner ke desimal. Itu merupakan dasar-dasarnya. Biner ke desimal, oktal ke desimal, itu merupakan dasar-dasarnya yang perlu kita pahami dulu. Nah, biner ke oktal, misalnya kita ingin mencari oktal dari bilangan biner 1011 00011. Nah, kalau ada angka kecil dengan kurung di sini, itu merupakan identitas atau basis dari bilangan tersebut.
kita bisa gunakan untuk mengenali bilangan apa yang dimaksud. Misalnya di sini ada angka-angka lain, misalnya dengan angkanya di sini 8 itu kan oktal. Jadi kita bisa mengenali angka tersebut adalah oktal. Kalau di sini 2 berarti angka yang di sini biner. Lanjut, kita akan mencari oktal dari bilangan biner ini. Pertama kita harus mengelompokkan bilangan biner ini menjadi 3 digit. 1 1 1 0, yang ini 1 1 0, terus 0 0 1, terus 1 0 1. Kemudian dari kelompok tiap 3 digit biner ini kita akan cari oktalnya menggunakan cara konversi biner ke desimal. Yang pertama 011 kita akan konversi ke desimal. Ingat caranya yang tadi, kita kalikan 2 setiap digitnya, 0 dikali 2, setelah itu 1 dikali 2, setelah itu 1 lagi dikali 2. Kemudian jika sudah dikali 2 semuanya, kita pangkatkan 0 mulai dari yang paling kanan. 1 dikali 2 pangkat 0, 1 dikali 2 pangkat 1, 0 kali 2 pangkat 2. Kita selesaikan. 1 dikali 2 pangkat 0 itu 1, 1 dikali 2 pangkat 1 itu 2, 0 dikali 2 pangkat 2 itu 0. Nah, kita bisa jumlahkan langsung untuk mencari nilai desimalnya. 0 ditambah 2 tambah 1 itu hasilnya 3. Selanjutnya adalah bilangan biner 100. Sama, kita harus kalikan 2 dulu setiap digitnya sesuai posisi. Terus kita pangkatkan mulai dari pangkat 0 dari digit yang paling kanan. 1 dikali 2, terus 0 dikali 2, lagi 0 dikali 2. Kalau sudah semua dikali 2, kita pangkatkan 0 dari digit yang paling kanan. 0 kali 2 pangkat 0, setelah itu 0 kali 2 pangkat 1, setelah itu 1 kali 2 pangkat 2. Kita selesaikan matematika biasa. 0 kali 2 pangkat 0 itu 0. Ini 0 pasti hasilnya 0. 1 dikali 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. Kita dapatkan 4. Kita masukkan. Nah, setelah itu kita cari yang ini. Bilangan biner 101. Kita akan konversi ke desimal. Ingat caranya, kita kalikan 0 dulu kita kalikan 2 dulu tiap digitnya. 1 dikalikan dengan 2, 0 dikalikan dengan 2, 1 kita kalikan dengan 2. Nah, setelah semua kita kalikan 2, kemudian kita berikan pangkat dari digit yang paling kanan, yaitu pangkat 0. 1 dikali 2 pangkat 0, 0 dikali 2 pangkat 1, 1 dikali 2 pangkat 2. Setelah itu kita selesaikan matematika biasa. 1 kali 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. 0 dikali 2 pangkat 1 itu hasilnya 0. 1 dikali 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. Nah, kita masukkan angkanya. Nah, sekarang untuk menentukan nilai oktalnya, yang kita perlu lakukan hanyalah menggabungkan semua angka yang ini. Kita nggak perlu jumlahkan, kita hanya perlu gabungkan hasil dari desimal dari biner yang kita sudah cari tadi, kita gabungkan. Maka itu adalah nilai oktalnya. Jadi kita dapatkan di sini nilai oktalnya adalah 5, 4, dan 3. Nah, kita bisa gunakan kalkulator programmer untuk membuktikannya bila ada keraguan. Kita lanjut. Yang selanjutnya adalah oktal ke biner. Nah, cara mengkonversi oktal ke biner adalah dengan mengkonversikan tiap digit bilangan oktal. Nah, tadi kan kalau di biner ke oktal kita mengkonversikan tiap 3 digit bilangan biner. Tapi dalam oktal ke biner kita mengkonversikan tiap digit bilangan oktal menjadi 3 digit bilangan biner. Konsepnya kita hanya perlu balik bilangan biner dengan menggunakan cara konversi desimal ke biner. Nah,
Langsung ke contoh biar nggak bingung. Biner dari bilangan 4, 5, 6. Nah, misalnya kita ingin cari bilangan biner dari bilangan oktal ini. 4, 5, 6. 6 kita uraikan dulu. 5, 4. Kemudian dari setiap digit bilangan oktal ini kita akan konversi menjadi 3 digit bilangan biner. Ingat caranya tadi, dalam mengubah bilangan oktal atau angka yang kita anggap ini desimal ke dalam biner, kita hanya perlu membaginya dengan 2, basis dari biner. 6 kita bagi 2 itu hasilnya 3. Kemudian 3 ini kita bagi 3 ini tidak memiliki sisa. 3 kita bagi lagi dengan 2 itu hasilnya 1 dengan sisa 1. Terus 1 ini kita bagi lagi dengan 2. Maka hasilnya 0 dengan sisa 1. Nah, hasil binernya kita bisa urut dari yang paling bawah, 1, 1, dan 0. Itu merupakan hasil biner dari angka oktal 6. Kemudian angka 5 kita konversi ke biner dengan membaginya habis dengan 2. 5 kita bagi dengan 2 itu hasilnya 2 dengan sisa 1. 2 kita bagi dengan 2 itu hasilnya 1 sisa 0. 1 kita bagi dengan 0 itu hasilnya 1. 1 kita bagi dengan 2 itu hasilnya 0 sisa 1. Nah, kemudian untuk mencari nilai binernya kita bisa urutkan dari yang paling bawah dan kita mendapatkan 1, 0, 1. Kemudian bilangan oktal 4 kita konversi ke biner dengan baginya dengan 2. Itu hasilnya 2 dengan sisa 0. 2 yang ini kita bagi lagi dengan 2, itu hasilnya 1 sisa 0. 1 yang di sini kita bagi lagi dengan 2, itu hasilnya 0 sisa 1. Nah, kita bisa urutkan dari yang paling bawah untuk mencari binernya. 1, 0, 0. Kita dapatkan binernya. Nah, untuk menentukan hasil biner akhirnya, kita bisa menggabungkan ketiga kelompok dari 3 digit bilangan biner ini. Ingat, kita gabungkan, bukan kita jumlahkan. 1, nah, maka hasilnya adalah 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Itu adalah hasil konversi oktal 456 ke dalam bilangan biner. Jika masih ragu, kita bisa menggunakan kalkulator programmer. Lanjut, sekarang kita masuk ke dalam operasi bilangan komputer. Nah, operasi bilangan komputer itu sama aja seperti operasi bilangan biasa, seperti operasi bilangan desimal. Ada baginya, kalinya, kurangnya, dan tambahnya. Baik, saya akan mulai menjelaskan dari bilangan biner. Yang pertama adalah penjumlahan biner. Nah, ada konsep dasar yang perlu kita pahami tentang penjumlahan pada biner. Jika kita menemukan 0 ditambah 0, maka hasilnya 0. Ini sama aja seperti penjumlahan biasa. Terus jika kita menemukan 0 ditambah 1, itu hasilnya 1. Sama aja seperti penjumlahan biasa. 1 tambah 0 itu hasilnya 1, ini sama. Kemudian, nah ini yang paling penting. Jika menemukan 1 ditambah 1, itu hasilnya 0. Kenapa? Karena pada penjumlahan biner ada yang namanya konsep carry of 1 atau carry of 1. Nah, karena digit terbesar bilangan biner adalah 1, digit biner itu kan 0 sama 1 aja. Jadi digit terbesarnya adalah 1. Maka harus dikurangi 2 atau basis biner itu sendiri. Jadi 2 dikurang 2 itu hasilnya 0 dengan carry of 1. Nah, ini kan tadi harusnya 1 tambah 1 kan 2 hasilnya. Karena bilangan biner itu digit terbesarnya 1. Jadi 2 ini harus kita kurangi dengan basis dari biner yaitu 2. 2 dikurang 2 hasilnya 0. Nah, dari sanalah kita mendapatkan hasil 0 ini. Kita akan lanjut ke dalam contoh. Misalnya kita ingin mencari hasil dari penjumlahan biner 1, 1, 1, 0, 1, 0 ditambah 1, 0, 1, 1, 1, 0. Nah, caranya kita bisa menggunakan penjumlahan susun 1, 1, 1, 0, 1,
0, kita tambahkan dengan 1, 0, 1, 1, 1, 0. Kita jumlahkan, 0 ditambah 0, penjumlahan biasa, hasilnya 0. Nah, 1 ditambah 1, itu hasilnya 0 dengan carry of 1. Nah, carry off ini bisa kita artikan dengan simpan 1. 1 ditambah 0 itu hasilnya 1. 1 ditambah 1 itu hasilnya 0 dengan carry of 1. 1 ditambah 1 itu hasilnya 0 dengan carry of 1. 0 yang tadi kita tambahkan 1 lagi, itu hasilnya 1. 1 ditambah 1 itu hasilnya 0. 0 tadi kita 1 ditambah 1 itu hasilnya 0 dengan carry of 1. Nah, 0 yang tadi kita tambahkan 0 lagi, maka hasilnya 0. 1 ditambah 1 itu hasilnya 0 dengan carry of 1. 0 yang tadi kita tambahkan 1, maka hasilnya 1. Nah, 1 di sini karena tidak ada penjumlahnya lagi, kita bisa turunkan. Jadi ini adalah hasilnya. Kita bisa urut dari yang paling kiri. Jadi hasilnya adalah 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Kita bisa menggunakan kalkulator biner untuk membuktikannya. Lanjut, pengurangan biner. Nah, pada pengurangan biner ada satu konsep dasar yang perlu kita ketahui, yaitu ketika kita menemukan angka 0 dikurang 1. Itu hasilnya 1, bukan minus 1. Kenapa? Karena pada pengurangan biner ada yang namanya borrow of 1, atau pinjam digit dari posisi sebelah kirinya. Nah, ada catatan ketika kita ingin menggunakan borrow of 1 ini, jika tidak bisa meminjam pada digit sebelahnya karena bernilai 0, maka pinjam di kolom sebelahnya lagi yang bernilai 1. Ketika ada digit 0 yang dilewati borrow of, maka akan bernilai 1. Saya akan langsung contohkan supaya nggak bingung. Misalnya kita ingin mencari 1011 001 dikurangi dengan 1000011. Kita bisa menggunakan pengurangan susut. 1011001 kita kurangi dengan 1000011. 1 kita kurangi dengan 1 itu hasilnya 0. Pengurangan biasa. 0 kurang 1 itu hasilnya nggak bisa. Ingat, berarti dia harus 0 kurang 1 itu nggak bisa. Berarti kita harus menerapkan konsep borrow of 1. 0 ini harus meminjam ke sini. Nggak bisa juga karena ini sudah bernilai 0. 0 di sini harus meminjam ke digit yang di sebelahnya lagi. Berarti digit yang ini. 1 ini dipinjam ke sini. Dipinjam. Karena sudah dipinjam, 1 ini akan bernilai 0. 1. Nah, 1 ini dalam pengurangan kita nggak usah anggap. Yang kita hitung adalah yang ini aja. Yang penting prosesnya tadi sudah berjalan. Proses borrow of 1-nya tadi sudah berjalan. Nah, pada saat meminjam ke sini, ada satu digit yang kita lewati karena tidak bisa dipinjam. Nah, digit tersebut akan bernilai 1. 0 kurangi 1, itu hasilnya 1. Ingat yang ini. Ini nggak perlu kita anggap. 1 dikurang 0 itu hasilnya 1. 0 dikurang 0 itu 0. 1 dikurang 0 itu 1. 0 dikurang 1. Nah, 0 tidak bisa dikurang 1. Berarti 0 ini harus meminjam ke sini, ke digit sebelahnya. 1 ini dipinjam oleh 0. Karena sudah dipinjam, 1 yang tadi akan berubah menjadi 0. 1 yang ini kita nggak usah anggap dalam menghitung. Jadi kita akan hitung yang ini dengan yang ini. 0 dikurang 1 itu hasilnya 1. Nah, 0 yang di sini kita nggak perlu tulis lagi, karena pada bilangan biner jika 0 terletak di sisi paling kiri, maka nggak akan dianggap. Beda kalau 0 itu letaknya di sisi paling kanan. Nah, ini adalah hasilnya. Kita bisa urut 110 110. Nah, untuk membuktikannya kita bisa menggunakan kalkulator programmer. Selanjutnya adalah perkalian biner. Nah,
nggak ada konsep spesial dari perkalian biner ini, kurang lebih seperti perkalian susun biasa. Tetapi nanti ketika kita menjumlahkan pada perkalian susun itu kan kita ada penjumlahannya paling bawah itu. Nah, pada penjumlahan tersebut kita menggunakan konsep penjumlahan biner. Saya akan contohkan, misalnya kita ingin mencari hasil dari perkalian 1011 dikali dengan 110. Kita tulis 1011 dikali dengan 110, perkalian susun. Nah, kita mulai dari 0, 0 dikali 1 itu 0, 0 dikali 1 itu 0, 0 dikali 0, 0, 0 dikali 1, 0. Kita lanjut ke digit sebelahnya, 1 dikali 1, 1, 1 dikali 1 itu 1, 1 dikali 0 itu 0, 1 dikali 1 itu 1. Lanjut lagi digit sebelahnya, 1 dikali 1 itu 1, 1 dikali 1 lagi itu 1, 1 dikali 0 itu hasilnya 0, 1 dikali 1 itu hasilnya 1. Nah, saat sudah seperti ini kita perlu menggunakan konsep penjumlahan biner, bukan penjumlahan biasa. Tadi kan kalau penjumlahan biner itu kita mengenal ada yang namanya carry of 1. Kalau 1 tambah 1 itu hasilnya 0 dengan carry of 1. Nah, kita harus terapkan di sini. 0 ini kita turunkan, 0 ditambah 1 itu hasilnya 1, 0 ditambah 1 itu hasilnya 0, 0 tambah 1 itu hasilnya 1, 1 kita tambahkan 1 itu hasilnya 0 dengan carry of 1. 1 ditambah 0 itu 0, 1 tambah 0 itu 1, 1 tambah 0 itu 1, 1 kita tambahkan dengan 1 yang ini, maka hasilnya 0 dengan carry of 1. 1 kita tambahkan dengan 1 itu hasilnya 0, carry of 1. 0 yang tadi kita tambahkan dengan 0 itu hasilnya 0. Lanjut, 1 ditambah 1 itu hasilnya 0 dengan carry of 1. Nah, 1 ini karena nggak ada penjumlahnya kita bisa turunkan langsung. Nah, ini ada hasil akhirnya 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Kita bisa menggunakan kalkulator programmer untuk membuktikannya. Lanjut ke pembagian biner. Nah, pada pembagian biner ini caranya dibagi per digit. Jika nilai yang akan dibagi lebih kecil dari nilai pembagi, maka hasilnya adalah 0. Jika nilai yang akan dibagi lebih besar atau sama dengan pembagi, itu hasilnya 1. Nah, seperti yang ini, jika nilai yang dibagi ini nilai yang dibagi, ini pembagi. Jika nilai yang dibagi itu lebih kecil daripada nilai yang dibagi, ini nilai yang dibagi, ini nilai yang dibagi, ini adalah pembaginya. Nah, jika nilai yang dibagi lebih kecil daripada nilai pembagi, maka hasilnya adalah 0. Sebaliknya, jika nilai yang dibagi itu lebih besar atau sama dengan nilai pembaginya, itu hasilnya 1. Saya akan contohkan. Misalnya, kita ingin mencari 10110 dibagi dengan 10. Kita bisa menggunakan pembagian susun biasa. Nah, kita bisa ambil 2 digit yang pertama. 10 kita bagi dengan 10. Itu hasilnya. Ingat, kalau nilai yang dibagi sama dengan nilai yang dibagi sama dengan nilai pembagi itu hasilnya 1. Berarti 10 dibagi dengan 10 itu hasilnya 1. 1 dikali 10 itu hasilnya 10. Kita selesaikan, tidak ada sisanya. Berarti 1 yang di sini bisa kita turunkan. 1 kita bagi dengan 10. Ingat, jika nilai yang dibagi lebih kecil daripada nilai pembagi, maka hasilnya adalah 0. 0 ini tidak akan saya kalikan dengan 10. Saya akan menurunkan 1 yang di sini. 11 kita bagi dengan 10. Nah, ini nilai yang dibagi lebih besar daripada nilai pembagi, maka hasilnya 1. 1 di sini kita kalikan dengan 10, itu hasilnya 10. Kita selesaikan. 1 dikurang 1 itu nggak ada sisa atau 0. 1 yang di sini bisa kita turunkan. Dan 0 yang di sini bisa kita turunkan.
10 kita bagi dengan 10 itu hasilnya 1. 1 dikali 10 itu hasilnya 10. Kita bisa selesaikan, hasilnya 0. Nah, kalau sudah menghasilkan 0 berarti pembagian kita sudah selesai. Ini adalah hasil akhirnya, yaitu 1011. Kita bisa menggunakan kalkulator programmer untuk membuktikannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke dalam oktal. Nah, kita akan mulai dari penjumlahan oktal. Nah, konsepnya sama seperti penjumlahan biasa, tetapi dari hasil penjumlahan tersebut kita harus konversi lagi ke bilangan oktal. Saya akan contohkan, misalnya kita ingin mencari 65 ditambah 376 dalam oktal. Kita bisa menggunakan penjumlahan susun. 65 tambah 376. Yang pertama, 5 ditambah 6 itu hasilnya 11. Ingat, kita harus konversi lagi ke bilangan oktal. 11 ini merupakan bentuk desimal. Jadi kalau kita mengkonversi ke oktal, ingat desimal ke oktal kita harus bagi dengan 8 sampai habis. 11 kita bagi dengan 8 itu hasilnya 1 sisa 3. Ingat gimana mencari sisa tadi di awal saya sudah jelaskan. Kemudian, nah karena di sini ada 2 digit, 1 sisa 3. 1 digit di sini kita akan gunakan lagi untuk penjumlahan berikutnya. Nah, penjumlahan berikutnya yaitu 6 ditambah dengan 7. 6 tambah 7 itu hasilnya 13. Nah, karena ada 2 digit di sini, 1 digit di sini akan kita gunakan untuk menjumlah 13 di sini. 13 tambah 1 itu hasilnya 14. 14 di sini masih dalam bentuk desimal. Kita harus konversi ke dalam bilangan oktal. 14 dibagi 8 itu hasilnya 1 sisa 6. Nah, karena ada 2 digit lagi, angka 1 di sini kita akan gunakan ke dalam penjumlahan berikutnya. Terus 3 di sini kita bisa turunkan 3 karena di sini ada 2 digit. Digit yang ini kita akan gunakan untuk menjumlah si 3 yang di sini. 1 kita tambahkan dengan 3 itu hasilnya 4. 4 di sini masih dalam desimal, kita konversi ke oktal. Itu hasilnya tetap 4 karena 4 sudah lebih kecil daripada 8. Nah, hasil akhirnya adalah ini 4, 6, dan 3. Kita urut dari yang paling bawah. Nah, untuk membuktikannya kita bisa menggunakan kalkulator programmer. Lanjut, yaitu pengurangan oktal. Nah, sama seperti pengurangan susun biasa, tetapi pada oktal nilai dari pinjaman digitnya adalah 8. Nah, pada bilangan desimal kan kita sekali minjam, dalam pengurangan susun itu nilainya 10, minjam dari digit sebelahnya. Tetapi dari oktal, jika kita minjam dari digit sebelahnya, itu sekali pinjam nilainya adalah 8. Karena basis dari oktal itu adalah 8. Contohnya, misalnya kita ingin mencari hasil dari 426 dikurang 167 dalam oktal. 426 kita bisa kurangi dengan 167, pengurangan susun biasa. 6 dikurang dengan 7, ingat kita bisa meminjam, karena 6 tidak bisa dikurangi dengan 7, kita pinjam di digit yang sebelahnya. Kita pinjam yang ini, kita pinjam 8. Karena 2-nya ini sudah dipinjam sekali, maka 2 ini akan berkurang nilainya menjadi 1. Nah, 8 di sini kita bisa jumlahkan dengan 6. 8 ditambah 6 itu 14. 14 kita kurangi dengan 7, itu hasilnya 7. Lanjut, 1 kita kurangi dengan 6. 1 nggak bisa dikurangi dengan 6, berarti kita harus pinjam di digit yang sebelahnya. 4-nya ini kita pinjam 8. Karena 4 sudah pinjam, maka jadinya 3. 8 kita tambahkan dengan 1 itu 9. 9 kita kurangi dengan 6 itu hasilnya 3. Lanjut, 3 dikurang 1 itu hasilnya 2. Jadi kita dapatkan hasil akhir yaitu 2, 3, 7. Kita bisa menggunakan kalkulator programmer untuk membuktikannya. Lanjut ke perkalian oktal. Nah,
Perkalian oktal ini sama seperti perkalian biasa konsepnya, tetapi nanti di penjumlahan kita tetap harus menggunakan konsep penjumlahan bilangan oktal. Saya akan contohkan, misalnya kita akan mencari hasil kali dari bilangan oktal 35 dengan 27. Kita gunakan cara susun biasa. Nah, kita harus mencari satu persatu. 7 di sini kita kalikan dengan 5 dengan 7. 7 dikali 5 itu hasilnya 35. Ingat, ini masih di dalam bentuk desimal. Kita konversi ke dalam oktal. 35 dibagi dengan 8 itu hasilnya 4 sisa 3. Nah, ingat karena ini ada 2 digit, 4 kita akan gunakan untuk di penjumlahan berikutnya. 7 dikali 3 itu hasilnya 21. 4 yang di sini kita turunkan. 21 ditambah 4 itu hasilnya 25. 25 masih dalam bentuk desimal, kita konversi ke dalam oktal. Kita bagi 8 itu hasilnya 3 sisa 1. Kemudian kalau 7-nya sudah, sekarang 3 di sini, karena ini 2 digit, dia akan turun. 3, karena dia turun, dia akan bernilai desimal. Kita konversi ke oktal, hasilnya tetap 3. Nah, jadi hasilnya 3, 1, 3. Itu 7-nya. Sekarang kita mencari yang 2. 2 di sini, kita kali dengan 5 dan kita kali dengan 3. 2 dikali 5 itu hasilnya 10. 10 ini masih dalam desimal, kita konversi ke oktal, itu hasilnya 1 sisa 2. Ingat di sini ada 2 digit. 1 digit di sini kita akan gunakan untuk penjumlahan di penjumlahan berikutnya. Selanjutnya 2 dikali 3 itu hasilnya 6. 6 kita tambahkan 1 karena di sini ada 2 digit. Kita tambahkan 1. 1 di sini turun. Itu hasilnya 7. 7 di sini kita bagi dengan 8 untuk mengkonversi ke oktal. Itu hasilnya tetap 7. Nah, ini karena ada 1 angka saja, 1 digit saja, maka kita tidak perlu turunkan lagi. Hasilnya adalah 7 dan 2. Nah, selanjutnya di sini kita perlu menggunakan konsep penjumlahan oktal. 3 di sini kita turunkan, 3. Kita konversi lagi ke dalam oktal. 3 dibagi 8 itu hasilnya tetap 3. Kemudian 1 ditambah 2 itu hasilnya 3. Kita konversi ke oktal lagi. Kita bagikan dengan 8 itu hasilnya tetap 3. Selanjutnya 3 ditambah 7 itu hasilnya 10. Kita konversi ke oktal, itu hasilnya 1 sisa 2. Nah, ingat karena ada 2 digit di sini, 1 yang di sini kita akan turunkan lagi. Kita konversi ke oktal, hasilnya tetap 1. Jadi hasil akhirnya adalah yang ini 1, 2, 3, dan 3. Kita urut dari yang paling bawah. Kita bisa menggunakan kalkulator programmer untuk membuktikannya. Lanjut, sekarang terakhir yaitu pembagian oktal. Nah, konsepnya sama seperti pembagian biasa. Saya akan contohkan, misalnya kita ingin membagi bilangan oktal 335 dengan 15. Sama seperti pembagian susun, kita ambil 2 digit pertama, kita bagi dengan ini. 33 dibagi 15. Atau kita bisa menggunakan cara seperti ini. 15 dikali berapa agar mendekati 33. Mendekati atau pas, nggak boleh lebih. 15 dikali 1 itu 15, 15 kali 2 itu 30. Berarti kita bisa pakai 15 kali 2. Itu 30 karena mendekati 33. Nah, 30 di sini masih dalam versi desimal. Sekarang kita harus ubah lagi ke dalam versi oktal. 15 kita kalikan dengan 2. 2 dikali 5 itu hasilnya 10. 10 di sini dalam bentuk desimal kita konversi ke dalam oktal, itu hasilnya 1 sisa 2. Nah, 1 di sini kita akan turunkan lagi untuk menjumlah di penjumlahan berikutnya. 2 dikali 1 itu 2, kita tambahkan 1 yang ini, itu hasilnya 3. Kita konversi, 3 bagi 8, itu hasilnya tetap 3. Nah, jadi 15 dikali 2 versi oktal itu hasilnya 3 dan 2.
2 di sini pengalinya kita bisa taruh di sini, dan 32 hasilnya kita bisa taruh di sini. 2 dikali 15 itu 32. Kemudian ini kita selesaikan, 3 dikurang 3 itu 0, tidak bersisa. 3 dikurang 2 itu 1. Nah, 5 di sini bisa kita turunkan. 15 kita bagi dengan 15, itu hasilnya 1. 1 dikali 15 itu hasilnya 15. Kita kurangi, 1 dikurang 1 itu 0, 5 dikurang 5 itu 0. Jadi sudah tidak ada sisa lagi. Berarti pembagian kita sudah selesai. Nah, hasil dari 335 dibagi dengan 15 dalam oktal itu hasilnya 21. Kita bisa menggunakan kalkulator programmer untuk membuktikannya. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan sistem bilangan komputer mulai dari konversi hingga operasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.